Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormat Bapak Armadi selaku Kepala SD Negeri Pekanbaru 2. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi ini dalam kegiatan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi oleh Bu Eni Munawaroh, yang keempat lain-lain, dan yang kelima dan terakhir penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala SD Negeri Pekanbaru 2 kepada Bapak Armadi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat Bapak Ibu guru SD Pekanbaru 2, pada siang ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di mana telah memberi kita kesempatan bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata modul 1.4 atas nama Bu Eni Munawaroh TGB calon guru pemuda angkatan 9 yang pada siang hari ini akan mengangkat sebuah topik budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam penyebaran pemahaman dan pengalaman ini semoga bisa bermanfaat di SD Negeri 0 dan 02, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Semoga dalam aksi nyata ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kemajuan anak didik kita, terutama anak didik SD Pekanbaru 2. Demikian yang saya sampaikan. Akhirnya wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Armadi atas sambutannya. Menuju acara yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pemaparan materi oleh Bu Eni Munawaroh. Silakan Bu Eni. Terima kasih Bu Wahyu. Selamat siang Bapak Ibu guru SD Pekanbaru 2 dan Bapak Armadi selaku Kepala Sekolah SDN Pekanbaru 2 beserta ibu-ibu guru dari SD Jenggolo dan ibu guru dari SDN Sekolah 01. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati mendapatkan tugas untuk menunjukkan semua ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini saya tidak akan Bapak Ibu tidak akan menggurui atau lebih
lebih pintar dari Bapak Ibu guru semua, bukan. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu, ingin sharing dari ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru tunggal. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya hari ini. Perkenalkan yang paling ujung pojok sana adalah Bapak Sujaryono SPD sebagai fasilitator saya dan juga teman-teman CGD Angkatan 9 kelompok A dan B Bapak Ibu. Terus di sebelah kirinya ada Ibu Di Andayani SPD sebagai pengajar praktik dan alhamdulillah ini masih di sekitar tugas bekerjanya di SD sekitar Margorejo, Kecamatan Margorejo, yaitu di Jatirejo. Dan saya sendiri sebagai CGT Angkatan 9. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD Negeri Dayang 02. Tujuan untuk kegiatan diseminasi hari ini yaitu yang pertama, peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Di sini saya ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu guru semua. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu guru semua? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana betul? Ya. Bapak Ibu guru yang lainnya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, UKS? Belum? Ya. Pak Haji, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Bu Siti? Ya. Bapak Madi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yes. Ya. Bu Yani, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah betul? Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, banyak yang menjawab setuju ya. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Ya. Jawaban Bapak Ibu semua silakan disimpan terlebih dahulu ya. Mari kita simak, nanti Bapak Ibu guru semua akan mengetahui jawabannya. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini profil belajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam ada mandiri. Nah, di situ program paradigma belajarnya itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sesuai perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba sekarang ada sebuah permainan. Misalkan Bapak Ibu berpasangan ya, Bapak Ibu guru berpasangan, boleh dengan depannya atau belakangnya, boleh dengan sampingnya. Nah, misalnya Bapak Risma bertugas sebagai A ya. Nah, A ini mengepalkan tangan. Nah, sedangkan yang Risma mengepalkan tangan dan mencoba membayangkan bahwa yang digenggam ini adalah sebuah benda yang sangat berharga di kehidupan Anda, di kehidupan Risma atau Bapak Ibu yang lain. Sedangkan teman Anda yang menjadi pasangan Anda itu bertugas menjadi B. Nah, B ini tugasnya mencoba membujuk, merayu, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, supaya apa? Supaya si A ini bisa membuka genggamannya. Ya, apakah si A ini setelah digelitik, digoda, diganggu, diapakan saja akan mau membuka genggaman tangannya untuk memberikan barang berharganya kepada si B. Nah, itu coba silakan sekarang dipraktekkan. Bapak Ibu semua boleh dipasangkan di depannya atau belakangnya atau sampingnya, boleh maju. Ya, Risma sebagai A ya, silakan maju. Risma sama Bu Siti, buka tangannya. Bu Faiz boleh sama Bu Yani, atau Bu Nur sama Bu siapa, Bu Lati. Berarti sama-sama maju atau Bu Nur? Orang tiga. Waktunya 30 detik. Yuk, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Boleh dikritik, boleh dikritik. Nanti tak kasih itu apa yang kamu minta. Ayo coba bukain, jangan diputar-putar. Ayo teruskan. Ada apa emangnya, kenapa kamu harus mempertahankan genggaman tangan kamu ini? 1, 2, 3. Bu Siti sama Bu Bayu Ismayani, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah Bu Bayu Ismayani tadi setelah diganggu, digoda, mau membukakan tangan, genggaman tangannya? Masih jual mahal. Masih jual mahal Bu Risma. Nah ya. Terus tadi, oh iya, kita bergantian ya Bu Risma sama Bu Siti. Sekarang gantian.
sekarang Bu Siti yang menggenggam tangannya, Risma merayu membujuk sampai sebisa mungkin Pak. Bu Siti bisa membukanya. Karena mainan apa kok? Satu, dua, tiga. Apaan kamu? Jangan pegang-pegang tangan aku. Jangan lepaskan. Udah mau. Satu, dua, tiga, empat, jarak kok. Bu, Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu Bapak itu juga mau membuka tangannya atau bagaimana? Masih tetap dengan mempertahankan dalam keluarganya ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tersebut? Siapa Bapak Ibu? Iya, betul Bu Yani. Diri sendiri yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi, kepala tangan Risma ataupun Bu Siti tadi adalah yang diri sendiri, diri Risma sendiri dan diri Bu Siti sendiri. Mau dibujuk seberapapun, mau dikasih apapun, mau dikritik, mau dikasih, tetap mempertahankan pendiriannya. Nah, itu posisi kontrol ada di diri kita sendiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Ilusi membawa kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa tidak memaksa. Yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Demikian terjadi karena murid sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memenuhi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mempengaruhi murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang biasa terjadi ya. Kita biasanya dia mengkritik anak, mungkin anak tersebut bisa melakukan perubahan. Nah, pendapat kita mungkin pikiran kita seperti itu, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka
mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Pesan negatif yang disampaikan dengan suara halus. Nah, ini. Dan mengkritik pesannya berisi pesan negatif, tapi suaranya halus. Ini membuat anak menjadi merasa gagal. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita ini sebagai guru, bukan hanya kita ya, bahkan orang dewasa dimanapun selalu percaya bahwa mereka atau kita ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, membuat murid-murid untuk melakukan sesuatu keinginan yang kita inginkan. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu ternyata miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita ternyata kurang tepat dengan memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu juga salah. Terus kita mengkritik peserta didik, memberi rasa bersalah kepada peserta didik, supaya tujuannya untuk melakukan peserta didik, tapi ternyata salah. Nah, ternyata semua hal yang kita lakukan selama ini peserta didik itu kurang tepat ya kita itu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen M. Covey Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun itu perilaku buruk, pasti ada tujuannya. Itu kalau teori kontrol. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon
kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang. Nah, itu perbedaan paradigma stimulus respons dengan pendekatan teori kontrol. Sekarang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan memegang nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Gianni Gosen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut di antaranya yaitu yang pertama, tapi yang pertama sudah saya sebutkan ya, Bapak Ibu, ada beberapa nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebenekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini gambarnya adalah sebuah rumah. Ya. Rumah itu digunakan manusia untuk bertahan hidup. Di dalam rumah juga ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, jadi bagian kelompok dan kerjasama. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Di sini ada rasa harga diri, keinginan untuk dianggap dan memimpin serta berprestasi
dimotivasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kita ini memiliki kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dunia. Yang terakhir, kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Kita bisa mendapatkan kebutuhan dasar kesenangan itu bisa dengan cara bernyanyi atau humor, antusiasme, dan tertawa. Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah saatnya untuk bikin supaya tidak bosan karena waktunya sudah siang, sudah lapar, sudah ngantuk, ya kan? Silakan Bapak Ibu berdiri semua. Bisa geser ke kanan atau ke kiri, setidaknya tidak berada di bangku, di meja atau di kursi Bapak Ibu supaya semangatnya muncul kembali. Nanti saya contohkan sebentar ya Bapak Ibu. Geser kanan, putar balik ke depan, geser kiri, tangan digulung-gulung, maju ke depan, putar kepala, mundur ke belakang, tepuk tangan. Oke? Geser ke kanan, bahu diputar, geser ke kiri, tangan digulung, maju ke depan, kepala diputar, mundur ke belakang, mari tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sudah senang kembali ya Bapak Ibu? Jangan nyantok ya. Setelah itu ya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang masuk dalam motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal, artinya motivasi tapi dari luar ya. Kalau saya melakukan hal tersebut, apa yang akan saya dapatkan ya? Kalau saya menghindari hukuman tersebut, apa yang akan saya dapatkan jika tidak melakukan hal tersebut? Nah, itu motivasi dari luar atau motivasi eksternal dari orang lain, dari lingkungan sekitar. Kalau motivasi internal itu muncul dari dalam diri seseorang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal yang muncul dari dalam diri orang tersebut. Didukung oleh penghargaan. Penghargaan dan hukuman berlaku sama
memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan mendukung. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini kita kan kadang melakukan atau memberikan penghargaan kepada anak ya. Dan ternyata itu juga kurang tepat Bapak Ibu guru. Nah, karena apa? Pengaruhnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Mungkin penghargaan diberikan nanti malah anak menjadi terbiasa. Oh, aku nggak bisa melakukan hal itu. Nanti aku mendapatkan sebuah penghargaan yang malah menjadi suatu kebiasaan. Jadi mengharapkan imbalan atau mengharapkan penghargaan. Dia melakukan sesuatu tersebut hanya mengharapkan penghargaan, tidak terus dari dalam dirinya. Dia mendapatkan motivasi tapi motivasinya berupa penghargaan. Berarti mengurangi motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini coba Bapak Ibu guru semuanya perhatikan. Di sini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena mungkin anak tersebut terlambat ke sekolah ya. Menurut Bapak Ibu guru, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba kalian jawab lagi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, ternyata hukuman. Terus yang kedua tadi, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya betul. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Terus menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas rumah yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi betul, karena dia sudah melakukan tindakan tersebut, dia harus tanggung jawab untuk mengganti kertas yang telah dicoret-coret. Terus membersihkan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi, betul sekali. Ya.
disuruh membersihkan adalah tindakan yang dilakukannya. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman ya Bapak Ibu, karena anak tersebut tidak memakai sepatu hitam, akhirnya anak tersebut dihukum untuk tidak memakai sepatu seharian. Nah itu hukuman. Terus yang terakhir, mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi, karena terlambat akhirnya disuruh keliling lapangan 2 kali. Itu tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena apa? Karena sebuah tindakan yang sudah dilakukan. Terus yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Itu untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, hanya pada saat itu saja. Karena dia sudah melakukan kesalahan, akhirnya dia harus mendapatkan konsekuensi. Misalnya mengganti guru yang dilakukan atau tadi membersihkan meja yang ketumpahan esnya. Kalau hukuman anak bisa menjadi benci dengan kedisiplinan. Terus konsekuensi anak malah bisa menghargai kedisiplinan. Sedangkan hukuman itu menurut anak menjadi sebuah paksaan ya. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman dapat mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak bisa belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, karena dia takut, oh nak aku konggo, aku makhluk, jadi aku dapat hukuman, anak aku namanya gitu. Tapi kalau konsekuensi anak bisa belajar mematuhi peraturan yang ada. Hukuman membuat anak marah, membuat anak merasa bersalah, terus membuat anak juga merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang kita saatnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. Ini ada ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yaitu yang pertama bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi memenuhi untuk melibatkan dalam diri. Terus yang selanjutnya, restitusi itu
Yang selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini bukan untuk membesarkan sebuah masalahnya ya kalau restitusi. Kalau restitusi justru fokus pada pencarian solusi. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal yang masuk ke dalam identitas gagal itu tadi hukuman. Terus yang termasuk identitas sukses itu ya disiplin itu yang masuk ke dalam identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalahnya bisa terpecahkan. Hukuman sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, hukuman berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi dapat membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus itu hukuman. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu sudah begini. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau sudah mau melakukan, berterima kasih. Terus restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, di sini perbedaannya kalau hukuman itu bersifat negatif ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi netral, sedangkan restitusi di sini bersifat positif. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman tidak berencana atau terjadi dengan begitu saja atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu berencana akan disepakati sesuai aturan. Jika melakukan kesalahan ini harus bagaimana, harus sudah ada kesepakatan bersama. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman.
hukuman bersifat satu arah, sedangkan konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan hukuman berupa hukuman fisik bisa, psikis juga bisa. Kalau restitusi prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, membuat masalah, dia harus bisa mencari solusi sendiri. Ini bisa kita memberikan pertanyaan kedua anak yang melakukan kesalahan tersebut ya restitusi. Nah, sekarang saya kelas hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Supaya aman. Kalau berkendara di jalan bisa melindungi kepala kita. Entah itu dari sengatan matahari, entah itu ya kita tidak tahu namanya orang itu kadang ada hambatan di jalan, ya. Makanya kalau ya kadang-kadang kalau bisa tidak usah ya. Ada yang jatuh terus kepalanya kan bentur karena tidak menggunakan helm. Nah itu alasannya apa harus menggunakan helm saat berkendara mengendarai roda 2. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa Bapak Ibu? Supaya sehat, supaya penyakit kita itu tidak masuk ke perut kita saat kita memegang makanan yang akan kita makan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Bapak Ibu? Supaya tidak malu, bisa. Supaya tidak tertinggal untuk mengikuti materi dalam pelatihan. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jika kita mengetahui alasannya kenapa kita harus melakukan hal seperti itu, ya. Jadi alasan-alasan tersebut memiliki atau terkandung nilai-nilai positifnya, nilai-nilai yang diperlukan. Nah, di sini ada sebuah apakah di sini peraturan atau keyakinan? Menurut Bapak Ibu guru semuanya, yang hijau ini apakah peraturan atau keyakinan kelas? Yang mana menurut Bapak Ibu guru yang keyakinan kelas atau yang peraturan? Yang hijau saya bacakan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, tertib. Menurut Bapak Ibu semua, apakah itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Ya, peraturan. Kalau yang di sebelah ini ya, Ibu yang warna-warni ini ya. Nah, ini bagaimana kami bersikap di kelas? Nah, di sini ada yang pertama. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana yang kedua ini? Apakah peraturan atau keyakinan? Peraturan? Bagaimana Bu? Keyakinan, berarti peraturan. Yang lain, Bapak Ibu? Keyakinan, betul. Keyakinan. Ya. Yang
Ya, karena kalimatnya positif. Sekali bisa. Yang ini cara pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif agar mudah mengingat. Keyakinan itu dibuat sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Mungkin bisa diambil 5 atau 3 juga boleh. Supaya apa? Anak mudah mengingat. Oh iya, keyakinan kelas ini cuma sedikit. Ya. Dalam membuat keyakinan diusahakan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga bisa menerapkan. Bila kita itu tidak merasa kesulitan untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, yang terakhir dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga sekolah harus dilibatkan. Tidak hanya satu kelas saja, ya semuanya baik itu guru wali kelas ataupun tetap kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan, semuanya harus dilibatkan karena kita bisa menerapkan keyakinan sekolah itu termasuk ke budaya positif. Jika semuanya melakukan keyakinan kelas, maka budaya positif akan berjalan dengan baik dan akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah, membuat suara lebih lembut, membuat keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Yang ketiga, teman mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor. Dan yang keempat, yaitu sebagai pemantau, mengawasi, bertanggung jawab dan perilaku orang-orang atas perilaku orang-orang yang diawasi. Yang terakhir, sebagai manajer, mentor, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri ya. Yang pertama, motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sedangkan yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan undangan atau ketergantungan pada orang lain, teman atau pemantau profesional. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu melalui posisi kontrol sebagai manajer. Penghukum guru berbuat dengan misalnya dengan cara menghardik, menunjuk baju. Kamu itu ya, menghardik. Kamu malas, kamu mana? Itu penghukum. Dia bisa bisa menyakiti, bisa menyindir si anak tersebut. Nah, itu kalau penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begini. Nah, ibu kecewa dengan sikap kamu. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau posisi sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk murid. Oh iya, tidak apa-apa. Besok ya mungkin jangan lagi ya. Nah, sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, itu hukuman. Sedangkan membuat orang merasa bersalah dengan kalimat seperti ini. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah berkali-kali mengatakan atau memberikan contohnya ke kamu.
itu lelah sekali. Karena memberi contoh kamu berulang-ulang. Nah, misalnya seperti itu. Ibu stres dengan kamu. Kalau tenang, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, itu pernah bantu. Itu sebagai teman. Sedangkan Pak, apa peraturannya? Terus untuk posisi sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sedangkan hasilnya dari penghukum, anak malah bisa memberontak, menyalahkan orang lain, terus bisa juga berbohong. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, dia bisa menyembunyikan masalahnya, menyangkal dan juga berbohong. Sedangkan posisi sebagai teman menjadi ketergantungan. Jadi kalau belum jadi kok, kalau kancaku jadi kok gak apa-apa gak berat terus iki menjadi ketergantungan. Terus pemantau, posisi sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer itu bisa menguatkan pribadi si anak dengan melalui mungkin kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang membantu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan itu yang menghukum ya. Sedangkan guru membuat orang merasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan posisi guru sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai pemantau, murid itu meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nanti kalau diberi hukuman sama bapak ibu guru. Sedangkan kalau di bapak ibu guru membuat anak tersebut merasa bersalah, anak tersebut merasa apa? Takut minder mungkin ya. Maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Jadi takut. Kalau teman, ini anak bisa seperti ini. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Bisa menunjukkan hal seperti itu. Sedangkan posisi guru sebagai pemantau bisa seperti ini. Berapa banyak tempat yang saya harus peroleh Pak atau Bu ya biasanya memantau murid-muridnya untuk memberikan reward sebuah bintang atau beberapa bintang ya. Nah, berapa banyak yang harus saya tulis? Nah, itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer itu bisa menguatkan pribadi si anak dengan melalui mungkin kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang membantu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan itu yang menghukum ya. Sedangkan guru membuat orang merasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan posisi guru sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai pemantau, murid itu meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nanti kalau diberi hukuman sama bapak ibu guru. Sedangkan kalau di bapak ibu guru membuat anak tersebut merasa bersalah, anak tersebut merasa apa? Takut minder mungkin ya. Maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Jadi takut. Kalau teman, ini anak bisa seperti ini. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Bisa menunjukkan hal seperti itu. Sedangkan posisi guru sebagai pemantau bisa seperti ini. Berapa banyak tempat yang saya harus peroleh Pak atau Bu ya biasanya memantau murid-murid
terus dan terus. Kalau membuat orang merasa bersalah, si murid menjadi merasa rendah diri. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri dan selalu bergantung pada gurunya. Itu kalau posisi kontrol itu sebagai teman. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, menitikkan pada konsekuensi atau hasilnya untuk si muridnya. Sedangkan manajer, anak bisa mengevaluasi diri bagaimana cara mengevaluasi dirinya untuk berubah menjadi lebih baik. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan juga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini tahapan atau langkah-langkah restitusi tersebut dimulai dari menstabilkan identitas. Misalnya menggunakan kalimat-kalimat positif seperti ini. Berbuat salah itu wajar, Nak. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan atau berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah ini. Jadi anak-anak diajak untuk mencari, bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi anak tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan karena kamu melakukan hal tersebut, itu apa alasannya? Seperti itu. Atau kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Tuh, bisa juga seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari itu, tapi karena tidak melakukannya. Tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu. Sedangkan yang terakhir yaitu akan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa kelas ideal menurutmu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalimat tanya yang diberikan kepada anak yang berbuat salah. Sekarang ini ada ini praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Ada 2 skenario permasalahannya. Yang pertama ini pada saat jam istirahat ada anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan. Ini yang kasus pertama ini. Pada saat jam istirahat, Fadil dan teman-temannya sedang asik bermain bola di halaman sekolah. Karena terlalu asik bermain bola, Fadil tidak melihat kalau ada beberapa teman perempuan yang berlarian melewatinya. Tanpa disengaja, Fadil menendang bola dan mengenai perut salah satu teman perempuannya yang bernama Nista. Nista pun menangis dan merasa kesakitan. Karena saya melihat kejadian tersebut, saya berusaha menolong Nista dan mengajaknya ke UKS untuk diobati. Nah, saya juga menyuruh si Fadil dan teman-temannya tadi yang sudah melakukan kesalahan ya, untuk menunggu saya di kantor dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Nah, ini ada video dari anak tersebut yang sedang bermain dan tidak sengaja mengenai perut salah satu temannya.
Nah, di sini anak-anak yang melempar bola tendang bola tadi dengan tidak sengaja saya ajak ke UKS, sedangkan anak yang menendang bola tidak sengaja tadi saya suruh masuk ke ruang kantor untuk menunggu saya. Saya mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Di sini saya menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebentar itu saya mencarikan videonya lagi karena sudah saya rekam juga, tapi mungkin suaranya kurang keras. Di sini saya tidak fokus pada kesalahan si anaknya, tapi di sini saya mengajak anak fokus untuk mencari sebuah solusi atas masalah yang sudah dibuat si Martin tadi. Saya berusaha untuk menstabilkan identitas dulu ya, yaitu sesuai dengan langkah-langkah restitusi tadi. Menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, dan juga saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Untuk pembahasan kasus yang pertama, yaitu saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Alasannya yaitu mengingatkan kesalahan dan mencari solusi dengan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti tadi saya mengambil si Fadil dan juga Rizaki untuk menceritakan masalah yang terjadi, dan yang kedua menstabilkan identitas melalui penyampaian bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan karena manusia itu tidak ada yang sempurna, dan saya mengajak Fadil dan juga Rizaki untuk mencari solusi atas kesalahan yang diperbuatkan. Yang terakhir saya melakukan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara saya dan juga mereka. Keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, dan juga bertanya apakah sifatnya mau memperbaiki tindakannya. Ini saya mengambilkan anak yang sudah tidak sengaja terkena lemparan bola yang sudah seperti tadi. Karena si Fadil mau memperbaiki kesalahannya dan mau meminta maaf, akhirnya saya minta tolong si Jeki untuk memanggilkan si Vista, dan mereka saling memaafkan. Dan Fadil berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Keyakinan kelas itu
tidak dikerjakan atau tidak dilakukan hanya di kelas Bapak Ibu, tapi juga di lingkungan sekolah supaya tercipta lingkungan atau budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama sudah selesai, sudah terselesaikan, sudah ada solusinya. Ini tadi juga pembahasannya ke kasus pertama itu sudah. Ini ada kembali atau tanggapan dari si Fadil karena sudah melakukan kesalahan. Tapi dia tidak dimarahi, bahkan diajak berdiskusi untuk itu tanggapan dari anak karena walaupun melakukan kesalahan tapi tidak dimarahi, tidak langsung dimarahi, namun di sini diajak berbicara mencari sama-sama mencari solusi. Nah, ini ada kasus kedua. Ketika jam istirahat, anak-anak masih bermain di halaman sekolah. Saat saya mau ke kelas, saya melihat ada salah satu anak yang duduk di atas pohon sambil melihat teman-temannya bermain. Anak tersebut bernama Satya. Dengan santainya, dia duduk dan menikmati angin sepoi-sepoi. Namun, Satria tidak memahami jika tindakannya itu termasuk tindakan yang tidak sopan dan tidak menghargai temannya yang duduk di bawah. Saya mendatangi Satria dan mengajak berkomunikasi dengan tujuan untuk mencari solusi atas tindakan yang dibuat menggunakan segitiga restitusi. Nah ini ada videonya juga itu. Saya mengajak Satria untuk berkomunikasi menanyakan apa yang dilakukan Satria tadi. Dia melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Dan di situ saya sudah menggunakan tiga restitusi. Setelah melakukan memberikan pertanyaan tentang alasan dia melakukan hal tersebut, terus saya menanyakan tentang keyakinan kelas. Akhirnya solusi sudah kami dapatkan. Dia sudah mengakui perbuatannya, mengakui kalau salah, akhirnya dia mau memperbaiki dan tidak mengulang lagi dan mau minta maaf kepada teman-temannya yang duduk di bawah Satria.
si anak menyadari kesalahannya. Kalau duduk di atas itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, yang sudah disepakati bersama, yaitu tidak menghargai orang lain yang berada yang duduk di bawahnya. Terus akhirnya ini mau memperbaiki kesalahan tersebut yang tidak mengalami tindakan seperti tadi. Ini penjelasan dari kasus kedua. Kalau saya itu sebagai manajer pelaksana menyiapkan kesalahan penyebab resolusi dan melaksanakan tiga restitusi. Langkah-langkahnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah dan mengambil satria untuk tindakan yang dilakukan. Terus yang kedua, menstabilkan identitas dengan cara menyampaikan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan karena manusia tidak ada yang sempurna. Terus saya mengajak satria untuk mencari solusi atas tindakan yang dibuatnya. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, kelas yang dibuat bersama-sama. Kemudian saya menanyakan bagaimana cara memperbaiki tindakan yang telah dibuatnya tadi. Saya menjawab dengan cara tidak mengulanginya lagi dan meminta maaf kepada teman-teman yang sudah dibuat. Ini juga ada tanggapan dari si Satria. Nah, itu tanggapan si Satria atas tindakan yang dibuatnya, tapi si guru tidak langsung memahaminya, diajak ngobrol untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi secara bersama-sama. Nah, ini ada beberapa dokumentasi penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah, yaitu seperti baris sebelum masuk ke dalam kelas, terus membaca doa dan asmaul husna sebelum belajar sesuai dengan jadwal ya, karena sudah dibuat jadwal. Terus ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan kebetulan sekolah kita ini dekat dengan masjid ya Bapak Ibu, jadi anak-anak di saat sholat zuhur bisa langsung ke masjid.
Dan yang setiap hari Sabtu kita selalu mengadakan kegiatan Sabtu bersih ataupun Sabtu sehat. Sudah dijadwal juga setiap 1 minggu sekali. Misalnya minggu pertama ada sehat dengan senam, terus minggu keduanya dari Sabtu pulang, nanti ada kegiatan kerja bakti. Itu sudah terprogram. Saatnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini ternyata hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Justru hukuman dapat menjadikan anak membenci kedisiplinan. Dengan keyakinan kelas atau sekolah yang dijalankan seluruh warga sekolah dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol guru sebagai manajer dapat menyadarkan murid atas kesalahan yang diperbuat dan dapat memotivasi murid untuk melakukan perbaikan. Pemecahan masalah dengan menggunakan sertifikat restitusi dapat menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab anak atas tindakan yang telah diperbuat. Penutup, alhamdulillah. Boleh ya sebelum saya tutup, saya memberi sedikit pantun untuk Bapak Ibu guru semuanya. Hari Minggu pergi ke pasar, beli buku di toko kreatif. Tugas guru bukan hanya mengajar, juga perlu tanamkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru semua atas kerjasamanya, atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan destinasi saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak ini dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu guru semua dan dapat diterapkan di sekolahnya masing-masing. Dan di sini ada Bu Siti, Bu Nur, Pak Haji, Bu Yani, yang kalau Bu Tati dari segi usia sudah tidak bisa ya Bu Tati. Karena masih SMP ikutlah dengan program pendidikan berpenggerak. Ayo Bu Siti, semangat. Bisa ini yang kegiatan saya hari ini. Apabila dalam penyampaian materi pembahasan destinasi modul 1-4 tentang budaya positif ini ada kekurangan, ada kekeliruan, ada tutur kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lalui bersama, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.